sekitarnya. Yang keempat, yang biasanya dilakukan. Pertama, itu definisi limbah B3. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, B3 atau bahan berbahaya dan beracun adalah zat atau energi yang karena sifat konsentrasinya secara langsung ataupun tidak dapat mencemarkan, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup manusia. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 mengartikan limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Lanjut ke jenis limbah B3. Berdasarkan sumbernya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sumber spesifik, yang berarti sisa industri yang spesifik dan berasal dari industri terkait. Contohnya itu ada limbah karbon aktif. Yang kedua itu sumber tidak spesifik, yang berarti limbahnya bukan berasal dari industri spesifik, yang melainkan dari kegiatan lain. Contohnya itu ada aki bekas, kemasan bekas, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada sumber lain, yang berarti limbahnya berasal dari hal yang tidak terduga, contohnya yaitu produk kadaluarsa. Dan berdasarkan wujud dan bentuk, limbah terbagi menjadi 3, yaitu ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Selanjutnya, klasifikasi limbah B3. Pada slide terdapat simbol bahan berbahaya dan beracun. Salah satu peraturan yang mengatur pengelolaan B3 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Dalam peraturan pemerintah ini, B3 diklasifikasikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, mudah meledak, yaitu bahan dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, pengoksidasi, yaitu bahan yang memiliki waktu pembakaran sama atau lebih pendek dari waktu pembakaran senyawa standar. Yang ketiga, sangat mudah sekali menyala, yaitu B3 padatan dan cairan. Yang keempat, sangat mudah menyala. Yang kelima, mudah menyala. Yang keenam, amat sangat beracun. Yang ketujuh, sangat beracun. Yang kedelapan, beracun. Yang kesembilan, berbahaya, yaitu bahan baik padatan maupun cairan ataupun gas bahaya terhadap kesehatan sampai dengan tingkat tertentu. Yang kesepuluh, yaitu korosif, bahan yang menyebabkan iritasi pada kulit. Yang kesebelas, bersifat iritasi. Yang kedua belas, berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga belas, yaitu karsiogenik, bahan yang dapat menyebabkan sel kanker. Yang ke-14, teratogenik, yaitu bahan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang ke-15, mutagenik, yaitu bahan yang menyebabkan perubahan kromosom pada tubuh kita, yaitu bisa merubah genetika. Pembahasan ketiga mengenai dampak dari tumpahan dan bocoran B3. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dampak bagi kesehatan, antara lain seperti inhalasi dari elemental merkuri dapat mengakibatkan kerusakan berat pada jaringan paru. Sedangkan jika kita keracunan makanan yang mengandung merkuri dapat menyebabkan kerusakan liver. Yang kedua, bila terjadi 20% tubuh tersiram asam CR akan mengakibatkan kerusakan berat pada hepar dan terjadi kegagalan ginjal akut. Yang ketiga, ada akibat pemajanan CD, yaitu adanya kerusakan ginjal, liver, testes, sistem imunitas, sistem susunan saraf, dan darah. Yang keempat, bila kita minum air dengan kadar CU lebih tinggi dari normal akan mengakibatkan muntah, diare, kram perut, dan mual. Bila intake sangat tinggi, dapat mengakibatkan kerusakan liver dan ginjal, bahkan sampai dengan kematian. Yang kelima, inhalasi debu yang mengandung Ni sulfit mengakibatkan kematian karena terdapat kanker pada paru-paru dan rongga hidung. Dan mungkin juga ini dapat terjadi kanker pita suara. Dampak bagi kesehatan itu masih banyak lainnya. Selanjutnya, dampak bagi lingkungan. Dampak bagi lingkungan ini yang pertama, seperti tanah atau lahan tercemar limbah B3 akan rusak karena mengalami perubahan kualitas dan budidaya tanaman menjadi sulit karena akibat tercemar dari limbah B3 tersebut. Yang kedua, mendatangkan berbagai penyakit bagi semua makhluk hidup di lahan termasuk manusia, sebab struktur tanah sudah rusak, air tanah tercemar, dan karena air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup termasuk juga manusia. Nah, adapun contoh dari bencana tumpahan dan bocoran B3 antara lain yang pertama, tumpahan minyak, yang kedua, limbah perusahaan, yang ketiga, tumpahan minyak dan gas proyek Pertamina. Topik yang keempat, penanganan bencana tumpahan dan bocoran B3. Pra bencana B3. Yang pertama, pembentukan unit tanggap darurat
pembagian tugas personil, dan mekanisme tahapan penanggulangan darurat baik tingkat mandiri, gabungan, ataupun nasional. Yang kedua, melakukan identifikasi tempat atau jalur rawan keadaan darurat. Yang ketiga, melakukan identifikasi pos polisi, regu pemadam kebakaran, dan pos kesehatan atau RS terdekat. Yang keempat, pengumuman prosedur atau tanda terjadi keadaan darurat. Kelima, menentukan jarak aman, lokasi, dan jalur evakuasi. Keenam, prosedur pengamanan lokasi. Ketujuh, prosedur handling B3 sesuai dengan karakteristiknya. Kedelapan, pembersihan lokasi atau area yang terpapar oleh kontaminasi emisi B3. 9, prosedur pertolongan pertama. 10, kompetensi personil. 11, sarana dan prasarana STD. Dan yang terakhir, ke-12, training. Nah, selanjutnya kita beralih ke penanganan bencana ketika terjadinya bencana tersebut. Nah, pada tahap ini ada 5 langkah penanganan yang biasanya dilakukan ketika terjadinya tumpahan ataupun bocoran dari limbah B3. Nah, yang pertama adalah ketika seorang karyawan, petugas, ataupun pihak yang pertama kali melihat terjadinya tumpahan ini, maka bisa melakukan penghentian dengan menghentikan sumber aliran tersebut. Nah, namun jika hal ini tidak berhasil, maka kita beralih ke langkah selanjutnya, yakni dengan melakukan komunikasi terhadap unit tanggap darurat internal yang ada di perusahaan. Nah, dalam langkah ini berarti kita sedang melakukan penanggulangan secara mandiri. Nah, namun jika tidak berhasil, maka lanjut lagi ke tahap selanjutnya, yakni dengan melakukan komunikasi terhadap pihak polisi, pihak regu pemadam kebakaran, ataupun pos-pos kesehatan agar nantinya bantuan-bantuan tersebut bisa bergabung dan bisa menjadi melakukan penanggulangan ataupun penanganan secara gabungan. Nah, kemudian jika kembali tidak berhasil, maka selanjutnya lakukanlah komunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun BNPB, yang nantinya dapat membantu kita untuk mencari sumber daya nasional yang akan membantu menangani masalah ini secara ruang lingkup yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah untuk menunjuk seorang incident commander di lokasi. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas lebih lanjut nih mengenai incident commander. Jadi, si incident commander ini ada 6 tugas utamanya, yakni yang pertama adalah untuk melakukan kajian cepat untuk mengetahui apa sih kira-kira penyebab dari bencana ini, kemudian seberapa parah ataupun tingkat hazardnya, kemudian juga melihat seberapa luas area terdampak dari bencana ini. Kemudian yang kedua adalah membentuk tim, di mana tim ini nantinya akan ditugaskan untuk mengukur daripada lepasan ataupun emisi B3 tadi. Kemudian yang ketiga adalah untuk menugaskan tim tadi juga agar bisa langsung turun di lokasi kejadian bencana tersebut, di mana biasanya ini dibagi menjadi wilayah panas, sedang maupun dingin. Nah, kemudian selanjutnya adalah dengan melakukan penanganan yang tentunya harus dilakukan secara sistematis. Nah, kemudian sistematis dan juga sesuai dengan karakteristik. Nah, lalu langkah yang kelima adalah tim tadi juga ditugaskan untuk mempersiapkan alat-alat yang sekiranya diperlukan ketika melakukan penanggulangan, dan juga tentunya berperan langsung dalam mengoperasikan alat-alat tersebut secara teknis di lokasi kejadian bencana. Kemudian yang terakhir adalah bertugas untuk memberikan informasi terbaru atau menyampaikan berita-berita yang berkaitan dengan bencana kepada publik. Nah, selanjutnya setelah membahas upaya penanganan saat bencana, sebenarnya upaya penanganan ini memiliki prinsip, yang mana prinsip ini disingkat menjadi ABSB. A berarti amankan, yang mana ini berarti bahwa kita harus segera mengamankan diri kita sendiri dan juga area lokasi tentunya. Jangan lupa untuk letakkan tanda bahaya dan juga gunakan safety barricade. Nah, perlu juga diketahui bahwa di tahap ini kita harus memahami secara benar sebenarnya apa sih itu bahan-bahan B3. Jadi setidaknya kita tidak bingung ketika berada di posisi tersebut. Kemudian yang kedua adalah B. B berarti bendung, di mana dalam tahap ini kita berupaya untuk menghentikan aliran, sehingga aliran ini tidak akan meluas dan pada akhirnya tidak akan bisa masuk ke saluran air.
Nah, selanjutnya setelah bendung, kita kembali ke es, yakni adalah serap. Serap ini berarti kita berupaya untuk menyerap tumpahan-tumpahan tadi, tumpahan-tumpahan ataupun bocoran dari limbah B3 tadi, dicoba untuk diserap setelah dilewatinya tahap bendung tadi. Nah, kemudian prinsip yang terakhir adalah B, yakni bersihkan. Tentunya setelah kita menggunakan alat-alat untuk membersihkan, apapun alat-alat yang sudah kita gunakan seperti kain untuk menyerapnya tadi, kita buang, sehingga nantinya tidak akan membahayakan orang-orang. Nah, tapi perlu diingat juga bahwa dalam hal ini alat-alat tersebut ataupun sampah-sampah yang berkaitan dengan B3 tadi yang sudah tercemar ataupun terkontaminasi tadi harus segera dibuang di tempat yang seharusnya. Maksudnya adalah kita harus membuang sampah-sampah tersebut secara rapat ataupun di tempat tertentu dan dibuang ke tempat pembuangan khusus untuk limbah B3. Nah, selanjutnya setelah di awal membahas penanganan pra-bencana, lalu saat bencana, sekarang adalah tahap terakhir, yaitu penanganan pasca bencana. Nah, ada 3 hal utama yang bisa dilakukan untuk penanganan pasca bencana tumpahan ataupun bocoran dari B3. Yang pertama itu berkaitan dengan prinsip terakhir yang saya sebutkan tadi, yakni melakukan pembersihan terhadap alat-alat ataupun tempat-tempat yang sudah terkontaminasi, sehingga akhirnya tidak akan membahayakan pihak manapun. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini berkaitan dengan aspek-aspek yang terkena atau terdampak daripada bencana bocoran ataupun tumpahan dari B3. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan tentunya berupaya untuk mencegah agar di kemudian hari tidak akan terjadi bencana yang sama. Nah, ada hal yang bisa dilakukan, yakni dengan membangun sarana maupun prasarana yang sekiranya bisa mencegah ataupun meminimalisir sekecil mungkin agar bencana ini tidak akan bisa terjadi lagi di kemudian hari. Nah, sehingga nantinya dengan adanya sarana prasarana ini, bencana B3 memiliki probabilitas yang sangat kecil untuk bisa terjadi kembali di masa yang akan datang. Nah, baiklah, itulah dia tadi pemaparan materi mengenai penanganan dari bencana tumpahan ataupun bocoran dari B3. Kami dari kelompok 7 IKMB mohon pamit undur diri. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.